Hari ini saya kedatangan mualaf yang Ini bisa dibilang kedatangan atau kita yang datang? bisa dibilang kita yang mengundang lah. Kita mengundang si Bapak Rudi Hartono ya, Coba Pak Rudi Hartono, bukan dia. Dia kayaknya sih lebih ke arah Petinju. petinju. Kita sambut dari sudut kiri ya kan, Rudi Hartono. Oke, sedikit perkenalan diri dulu ke pemirsa nih, gimana nih ya, namanya, asalnya. Baik, assalamualaikum sahabat pemirsa Mualaf Center Channel. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, alhamdulillah boleh bertemu dengan kedua koko di sini, Bapak Julius dan juga Ko David. Kesempatan ini saya boleh untuk bercerita-cerita mengenai kenapa saya mualaf dan ya apa yang saya rencanakan ke depannya. Ini cara ngomongnya mirip pendeta nih ya? Iya, jadi memang basicnya pendeta, Pak. Basic pendeta. Iya, basicnya pendeta nih. Sekolah pendeta. Sekolah pendeta. Udah jadi pendeta? Masih pra, jadi belum diangkat karyawan. Tunggu, kok diangkat karyawan? Pendeta karyawan? Gimana nih? Jadi ya sistemnya gitu. Kalau ya namanya organisasi kan, jadi ada namanya karyawan sebelum diangkat dia kerja dulu kan, waktu tertentu. Nanti kalau misalnya cocok diangkat untuk waktu tidak tertentu. Ya, karena kan beda, setiap gereja mungkin beda sistem ya. Kalau gereja saya yang lama tuh biasanya ada, kalau yang full timer itu karyawan tetap. Tapi ada juga yang part time, artinya volunteer doang, bantu-bantu. Ya, jadi ada yang bantu part time, nggak ada gaji, full timer yang bergaji, sama gembala lah, gembala kan pendeta. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita buat gereja itu jadi apa? Jadi, perusahaan. Ya, singgah sana. Jadi buat yang sudah senior itu dia duduk di singgah sana. Buat yang junior yang mau jadi karyawan tetap, dia harus keluar mencari jiwa. Oh, jadi marketing keluar. Iya, jadi berjuang dulu di bawah. Nggak, jadi siapa yang ngurusin kayak gulung kabel, lagu, musik gitu? Itu beda. Jadi kebetulan kalau gereja kita tanpa musik. Oh, nggak ada musik ya? Kita yang dulu nggak ada musik. Nggak ada musik. Jadi dia hanya menggunakan piano, sangat hening dia. Oh. Hening, ibadah yang hening. Ibadahnya lebih ini ya, hening ya. Jadi artinya kalau pendeta ya paling intinya, jadi nggak perlu dia gulung-gulung apa gitu ya. Sesekali perlulah mungkin bantu. Tapi intinya dari pekerjaan dia itu adalah datang kepada yang non agama kita untuk ditarik menjadi anggota. Penjala jiwa. Penjala jiwa. Oke. Keluar, Pak. Memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kita nggak jarang tugas di gereja. Siapa kalian? Iya. Jadi yang tugas di gereja pendeta. Pendeta senior. Senior. Iya. Kalian pendeta junior. Iya, baru pendeta yang calon pendeta ya. Pendeta junior bilang. Oh, jadi itu kayak. Tunggu nih, kok jadi pendeta junior? Setahu aku yang ada pendeta muda. Pendeta muda. Ya. Bang Rudi Hartono? Iya, pendeta muda. PDM. Ada lagi istilahnya. Jadi sebenarnya kalau di kalayak secara resminya, secara dalam dunia organisasi kerja organisasinya, kita disebut sebagai penarik jiwa lah gitu. Penarik jiwa. Tapi kalau di dalam Tunggu, gereja, kalau di anim, di film kartun, pencari jiwa tuh yang cabut nyawa orang tuh. Kan jiwa orang dicabut mati dia. Jadi kayak di film-film ini. Gitu. penjala manusia, Pak. Oh. Kayak itu kan si Petrus. Si Petrus. Oh iya. Tapi berarti kayak mencari domba-domba yang tersesat lah ya. Bahasanya gitu. Bahasanya begitu ya. Iya. Bahasanya begitu. Oke. Jadi sekarang ketika jadi mualaf ini, mualaf udah berapa lama? Baru berapa lama? Belum sebulan. Nah, mualafnya di mana nih? Gitu, di Pak Dondi. Oh, di Kodondi. Alhamdulillah. Terus gimana tuh kok? Nggak, aku dengarnya dia waktu mualaf itu lagi kondisi tangan. Wah, itu gimana tuh? Datang ke tempat Kodondi dengan kondisi tangan ini ya. Lagi di gips ya. Iya, jadi waktu itu memang ada terjadi kecelakaan waktu pelayanan sama pendetanya. Cuma ya ada kontrak juga, lisan, cuma mereka nggak perhatikan itu, jadi mereka anggap waktu saya patah nggak bisa kerja, jadi mereka tinggalkan. Jadi saya ditinggalkan begitu, saya berusaha untuk berobat sendiri. Ya, tapi sampai sekarang belum berhasil gitu. Oh, tunggu, kita runut dulu nih supaya nggak bingung nih ya. Artinya bulan lalu lu masih ikut di gereja? Udah 2 tahun saya, Pak. Jadi ini pertama saya masuk gereja itu tahun 2023.
2023 jadi penjala orang itu di Jakarta. Jadi penjala. Iya. Tunggu lo, ini denominasi apa sih? Gereja Advent. Oh, Gereja Advent. Oke, terus Jadi 2023. iya. Oke. Jadi itu waktu itu kita pelayanan di daerah Senen. Jadi pulangnya kita ada kecelakaan di pinggir di jalan kecil lah gitu kan. Oh, bukan ditabrak kereta api ya? Gimana tuh ceritanya? Oh, pikir Senen kereta api soalnya banyak. Ya, gimana tuh ceritanya bisa ketabrak gitu? Gimana? Kecelakaannya gimana tuh? Memang kita disuruh buru-buru sama pendeta senior. Jadi kita buru-buru, rupanya ada mobil yang sembarang mutar. Jadi waktu itu saya nggak tahu ini ada patah, saya lihat bengkak, lalu beliau bilang udah nggak apa-apa nanti sembuh sendiri. Dia jadi, bilang begitu? Iya. Biarin aja nanti. Diobatin juga enggak? Enggak. Jadi pendeta itu udah tahu sempat saya paksa ke tukang urut. Wah, tukang urutnya bilang nggak apa-apa. 2 hari kemudian baru saya makin sakit bunyi-bunyi. Dibawa di rongsen. Baru rupanya 2 patah jarinya. Jari? Iya. Jari? Iya. Tulang jarinya? Iya. Terus ketika tahu di ronsen patah 2 tulang jari tersebut, pendetanya gimana? Ya beliau tidak terlalu open, bilangnya nanti sembuh sendiri. Gitu. Masih tahu, udah tahu patah, masih bilang sembuh sendiri? Iya, dibawa ke dukun patah memang akhirnya. Jadi saya, karena sama beliau kurang open, saya cari ketuanya bawa saya ke dukun patah. Dukun patah? Ya, walaupun saya nggak begitu yakin karena kondisinya ini kan di antara tulang-tulang, kalau di luar ya gini kan bisa dibekam atau apa, ini di dalam. Jadi ya memang benar, akhirnya sebulan kemudian saya tanya kalau mau bagus, mau sembuh ke dokter, kata dukun patahnya. Ya, betul. Akhirnya ya itulah waktu itu saya minta berobat, akhirnya mereka nggak bisa, katanya kamu melawan katanya. Loh, kok melawan? Melawan apanya? Karena ya saya kan udah dengar sendiri dari dukun patahnya, tapi mereka bilang saya melawan gitu. Saya bilang saya tinggalkan perobatan, dukun patahnya saya tinggalin. Maksudnya dari pendetanya bilang harusnya ikuti prosedur tuh dukun patah. Iya. Lu nggak ke dukun patah, artinya lu nggak mau ikut prosedur gitu. Iya, padahal dukun patahnya yang bilang kalau mau bagus ke dokter. Waktu ke dukun patah lu sendirian nggak bawa teman-teman dari gereja? Dibawa, dianterin. Mereka dengar? Diantar ke dokter. Mereka dengar nggak kalau kamu disuruh sama dokternya? Dukun patah ke dokter. Mereka nggak dengar, tapi saya bilang. Akhirnya saya sampaikan, karena kan setelah beberapa minggu saya udah pergi sendiri. Setelah minggu ketiga atau minggu keempat itu saya pergi sendiri. Oh, udah beberapa kali ke dukun patah? Udah. Artinya terapi gitu ya? Iya. Oke. Kok kayak mereka tuh kayak nggak percaya gitu sama Rudy gitu ya. Jadi mereka bilang ya sudahlah gitu. Nggak ada budget mungkin gereja ya? Budget nggak ada budget? Iya, jadi begitulah sebenarnya. Nah, saya mungkin gimana ya, saya bingung mereka memaksakannya begitu. Saya kan hanya dibantu. Ya saya kan nggak boleh maksa kan, Pak. Ya akhirnya ya begitu. Ya setelah saya ini nggak berhenti berobat ke apa itu, mereka bilang kamu berhenti aja gitu. Kamu nggak bisa kerja gitu. Waduh, jadi habis manis sempat dibuang ya? Tahun 2023? Ya? 2023. Oh, udah lama juga ya? Jadi udah 2 tahun yang lalu. Jadi tunggu. Paham. Ini artinya lu tadi pendeta junior gitu ya? Iya. Itu pernah khotbah nggak di gereja? Kalau di gereja udah 2 gereja di Jakarta, 3 gereja lah. Di mana ya? Sebenarnya udah banyak lah gereja tempat saya, karena saya juga udah misionaris kan. Jadi tapi kalau untuk sebagai pendeta udah beberapa kali di Jakarta sama di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Terakhir saya di Jawa Barat. Terakhir di Jawa Barat. Iya. Setelah kecelakaan tuh. Iya, karena gini, saya waktu itu kan punya rumah sakit di Bandung, gereja ini rumah sakit besar. Jadi pimpinan menyarankan saya, begitu saya mengadu ke pimpinan menyarankan saya untuk berobat di sana. Oh, artinya ini rumah sakit milik gereja? Iya. Dengan syarat yang sama ditawarkan untuk melayani di Jawa Barat. Oke. Saya waktu itu, ya sebenarnya intinya waktu itu saya ingin berobat dulu kan. Ya akhirnya saya ke sana, rupanya dokternya itu, kamu harus ke dokter ortopedi yang khusus hand and microsurgery gitu kan. Jadi kalau yang ortopedi umum, dia kayak apa gitu, ya kurang paham lah, karena ini udah lama dan udah masuk complicated gitu kan, komplikasi gitu masalah tangan saya. Jadi mereka sudah apalah gitu ya, agak susah Oke. pas tangan gitu. Kalau sekarang udah beres? Belum beres. Jadi tapi bulan lalu dari rumah sakit tuh yang ke tempat Kodondi, ya itu hanya jadi terbatas ya, kalau dokter nggak bayar terbatas.
Oh, jadi lagi ada asuransi kan, asuransi. artinya lu pas sanggup lu pergi rumah sakit, nanti nggak sanggup berhenti dulu gitu. BPJS kan dia. Oh, Iya. BPJS berapa? Memang kapan baru bisa beres gitu? Jadi ada dokter sebenarnya yang hand and surgery yang harus bayar. Beliau sudah bilang harus dipotong, diperbaiki katanya, baru normal katanya. Memang iya sampai sekarang tangan saya belum sama gitu. Masih banyak kendala dan sakit gitu. Itu apa? Nggak ada tenaga atau sakit? Pertama tidak ada tenaga, nyangkut, baru ada yang sakit juga, Pak. Oh, sakit. Iya. Sakit terus atau Kalau ditekuk gini. kalau ditekuk doang? Nah, ya, tekuk sakit. Jadi kalau untuk kerja yang berat, saya kan basicnya dulu mekanik sebelum pelayanan itu kan. Jadi kalau kembali ke mekanik saya udah susah gitu. Karena kondisi begini gitu. Ya ada pun pekerjaan mungkin saya agak diragukan gitu lah kan. Ini ceritanya nih Bang, nama Rudi Hartono. Iya. Tapi logatnya ini kesukuan. Dari mana sebenarnya aslinya Bang? Jadi dulu Pak ada namanya ya gadis desa lah di kampung, anak Pak Kadus. Jadi dia suka gendong-gendong saya, katanya ini bukan orang Batak, orang Jawa gitu. Akhirnya saya dibikin namanya Rudi Hartono. Oh, iya. Bukan gara-gara orang tua lu suka pebulu tangkis Rudi Hartono? Mungkin kakak itu yang suka. Sukanya. Rudi Hartono. Ya dikasih aja gitu kan. Asli Batak? Aslinya saya Batak Tulen. Batak Tulen. Iya. Oke. Jadi merantau nih ceritanya. Ya bekerja lah di sini tadi kan sebagai calon pendeta muda gitu. Itu pendeta muda gelarnya didapat dari apa? Sekolah ya dibilangnya? Sebenarnya itu hanya gelar sarjana. Nanti dia kalau disebut pendeta yang sah di dalam organisasi, diakui atau legal, diangkat. Tunggu diangkat. Pendeta muda. Kalau dia tapi kalau sudah masuk gereja tamatan teologi, kita sudah dikenal sebagai pendeta muda. Oh, julukan dari jemaat? Iya. Tapi kalau secara legalnya itu dari organisasi tunggu kalau kita sudah diangkat. Oke, harus ada surat pengangkatan. Nah, surat pengangkatan. Ini ceritanya tamatan STT? Iya, STFT, Pak. STFT. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Filsafat Teologi. Di mana? Sekarang udah jadi Universitas Surya Nusantara. Di mana itu? Di Siantar. Oh, di Siantar. Iya, Surya Nusantara. Lalu kok keliling-keliling nih? Iya, saya udah pernah juga ke Papua, Kalimantan, ya gitulah. Jadi ya namanya menjalani kehidupan kadang-kadang Pak gitu. Kita ngikut aja ya di bawah. Ini kayak orang non Banten jadinya pindah-pindah gitu. Nggak cerita ini asli dari mana? Lahir? Saya lahir besar di Pekanbaru, di Riau. Ya sekolah di Pekanbaru, akhirnya kerja di Jakarta dulu. Tamat SMA? Iya, tamat SMK. Tamat SMK merantau ke Jakarta? Iya. Terus? Beberapa tahun di Jakarta, 1 tahun di Jakarta, saya dipindahkan ke Papua. Ke Papua dipindahin sama perusahaannya? Iya. Loh, jauh kali kok mau? Kan banyak duitnya Pak. Oh, artinya ditawari. Oh, di Freeport? Iya. Oh, ditawari kerja di Freeport? Iya. Karena gaji tinggi, jadilah ya ke Papua? Memang ada paman yang bawa. Oh, ada ordal? Ordal. Terus? Jadi itulah waktu itu saya mau belajar agama, akhirnya saya resign dari sana. Karena mau belajar agama resign? Iya, belajar agama saya dulu. Ya Kristen? Iya. Resign dari situ. Loh kenapa? Kan gajinya tinggi? Ya waktu itu saya berpikir tidak ada yang mau dikejar urgent gitu masalah keuangan gitu. Ya artinya ya untuk cukup makan cukup lah gitu waktu itu. Tapi saya artinya kan agama ini menuntun kita jalan hidup kita. Kalau nggak ada agama hidup kita kan kosong. Jadi itu lagi pencarian jati diri ya? Iya, iya Pak. Karena memang kekosongan gitu. Artinya kalau yang punya agama dia punya pegangan. Iya, jalan hidupnya kan udah kelihatan gitu kan, setidaknya lagi ada pencarian Tuhan lah saat itu ya. Ya kayak pencari Allah itu, Pak. Itu umur berapa? Saya umur 30. Waktu itu? Waktu itu saya masih baru tamat 20 paling. Oh, waktu itu 20. Iya, 20. Oh, masih 20. Kalau sekarang 30. 30. Oke, sekarang 30. Iya. Artinya waktu 20 itu keluar dari situ sekolah yang ST itu. Iya, iya. STFT. Saya sempat di misionaris dulu. Hah? Misionaris dulu. Di misionaris maksudnya? Kayak untuk melayani tapi temponya dan dia tidak diangkat jadi apa-apa. Dia memang volunteer. Iya, volunteer. Jadi bagian lapangan. Tapi yang mewadahi kan harus ada organisasinya.
Ya ada yayasannya. Ada yayasannya. Iya. Jadi yayasan ini ngerekrut lu untuk jadi tim lapangan itu. Iya ya. Ya untuk melayani. Tapi lu mau sekolah ngapain di situ? Ya saya sekolah setelah itu. Setelah misionaris baru saya sekolah. Oh, gini. Lu kerja, terus lu kepingin melakukan sesuatu demi agama lu. Iya. Lu jadi misionaris. Iya, ingin mengenal Tuhan. Ingin mengenal Tuhan lebih dekat lah gitu. Iya. Terus lu jadi misionaris, Iya. setelah jadi misionaris, jadi pengen belajar. Iya, dari waktu saya misionaris, latar belakang pendidikan saya dipertanyakan sama orang yang saya ajar. Akhirnya saya berpikir untuk sekolah teologi. Biar ada gelar gitu. Biar ada gelar. Ya walaupun pada akhirnya orang menganggap bahwa ya saya pun juga akhirnya pengen jadi pendeta. Karena ya ada yang orang bilang gereja itulah jadi ladangmu katanya gitu kan. Ya jadi pekerjaan lah. Gitu ladangmu, nggak usah ke ladang sana katanya. Ya coba. Gitulah. Jadi sekolah itu gara-gara ini ibarat kita lagi jualan ditanyain gelar lu apa gitu. Iya, ngerti. Kesal juga gitu. Ini gua ngajarin orang kok ditanya gelar gitu. Oke, dari situ jadi belajar. Terus tamat belajar baru ikut ke gereja tadi tuh. Iya, enak. Tapi tadi udah sempat di Kalimantan. Iya, memang saya udah 2 kali ke Kalimantan dulu sewaktu ya pas sebelum ke Jakarta juga udah di Kalimantan. Jadi Kalimantan itu kemarin saya juga melayani di sana. Melayani di sana setelah tamat sekolah tuh? Iya. Di Kalimantan? Iya. Jadi menginjili orang Dayak? Bukan, saya Singkawang, orang Chinese semua. Oh, Chinese ya, bukan Dayak? Iya. Oh, Singkawang. Waduh. Basake. Kalimantan ya. Iya. Lu ke Singkawang kan? Iya, Lu Singkawang kan? Gua kan lahirnya di Jakarta, cuma bapak Mama lu? di Kalimantan. Oh iya. Singkawang. Dia Singkawang. Singkawang Pontianak. Iya, betul. Oke. Jadi sempat di situ baru Jakarta. Iya. Oke, habis itu kejadian patah tangan, terus ditawari ke Jawa Barat. Ya, begitulah. Berapa lama di situ? Dengan keinginan supaya sekalian berobat. Iya, sekalian berobat. Jadi dipindahin lah ruang kerjanya gitu ya. Pelayanannya dari Jakarta pindah ke Jawa Barat di mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Tasik. Sampai kapan? Ya sampai sebenarnya itu kontraknya masih 1/2 tahun. Cuma saya berhentikan, saya nggak lanjutin. Kapan lu berhentikan? 2024. Lu berhentikan 2024? Karena kondisi tangan saya belum bisa ditangani di sana. Saya bermaksud supaya sembuh dulu karena ini sangat. Oh, artinya rumah sakit yang di sana gagal? Mereka tolak karena memang kasusnya kan udah susah. Ortopedi itu kan banyak. Oh, rumah sakit tuh nggak sanggup kalau yang bagian ini? Iya, mereka bilang ke ortopedi hand and surgery lah katanya. Harus rumah sakit yang punya jurusan itu ya. Oh, artinya dari situ lu merasa, waduh, nggak bisa juga di situ, balik lagi di Jakarta. Iya. Terus ngapain lu? Ya akhirnya saya mendekati gereja, tapi pada akhirnya gereja dan pendeta menolak saya. Mereka larang saya datang. Waduh, ditolak sama gereja? Wah, ini gara-gara nggak bisa kerja lagi ditolak dia? Karena dia udah nggak bisa ini tangannya Tapi menjala jiwa kan bukan narik pakai tangan. Gimana sih? Yang penting bisa ngomong. Bisa gitu loh dia. Jadi nggak sesimpel itu, Pak. Jadi kalau jadi penjala manusia itu kita harus mingle namanya. Kalau mingle, berbaur. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang kita temui itu petani, kita harus jadi petani. Loh, kok kayak mata-mata jadinya? Bang, itu mata-mata namanya itu. Enggak, itu mata-mata kan. Lu ditaruh di mana? Misalnya kayak tukang gorengan atau polisi. Kijang satu. Ini kan ini kijang Innova. ini ngapain lu gitu? Ya makanya ya buat kita yang Islam hati-hati lah, jangan sampai kena ini. Jadi bisa jadi kayak nih tukang bakso depan nih bisa jadi misionaris lagi menyamar. Kita nggak tahu. Begitu. Ya tapi mereka nggak bermaksud jahat. Ya mungkin hanya sharing-sharing aja gitu. Jangan. Ya karena bagi mereka yang mereka lakuin yang benar. Ya. Bagi mereka karena gini. Jangan pula nanti digebukin gara-gara itu ya. Oh iya tadi by the way nih ada yang teman-temannya ada yang digebukin nih katanya. Ada yang digebukin tuh kenapa tuh? Di sana pernah ada. Jadi memang di sana kan tempat saya dulu. Makanya saya nggak begitu aktif. Tempat lu mana maksudnya? Di Singaparna. Singaparna. Jadi memang di sana sangat ketat, hampir 100% mayoritas Islam. Jadi sensitif. Kalau kita berbicara langsung tanpa istilahnya orang ini secara sadar memang ingin belajar, itu bisa berakibat buruk sama kita yang ngajak. Gitu. Jadi
Ya, karena melanggar undang-undang, mengajak orang sudah beragama. Kamu kan nggak boleh. Ya, makanya negara nggak boleh. Makanya saya tekankan, kita di sana nggak pernah ngajak agama orang, kita bersahabat. Kalau nanti dia bersahabat, ada sharing-sharing ya. Oh, ngerti. Jadi gini, lu jualan bakso. Ini semua jualan bakso. Ya udah gua jualan bakso. Jadi biar waktu duduk-duduk gua sambil iklan-iklan agama gitu ya. Iya. Jadi caranya tuh pelan-pelan. Artinya kalau kita teman kan, Bapak sama saya, agama lu apa sih? Iya. Gitu, kan? Atau enggak gue lagi baca Bible nih, dia tanya, lu baca apa sih? Iya. Nih Bible nih, baca kalau enggak. Ya, gitu. Selip-selipin dikit. Iya, iklan tipis-tipis. Iklannya harus tipis-tipis ya. Pantesan harus nyamar ya. Ya, karena memang begitu teorinya katanya. Oh, lu pernah gitu? Nyamar jadi apa? Ya, Yesus itu kan dia nyamar katanya tuh jadi manusia. Jadi Yesus nyamar jadi manusia. Gua ngerti. Jadi ya artinya dia menyamakan diri ya karena manusia. Ingin ya gitulah konsepnya kan. Oke. Enggak ngerti. Enggak, cuman lu sendiri sepanjang lu dikirim ke daerah, lu pernah jadi apa deh? Pernah jadi bisa kayak tukang bangunan kayak apa? Saya jadi pelatih bola. Sama saya coba guru ngajar les bahasa Inggris, cuma karena di sana bahasa Indonesia aja susah di daerah Tasikmalaya. Oh, orang tuh ngomongnya Sunda ya? Sunda semua kan. Lu gak bisa Sunda? Tetiasa, sitik aja. Orang mah bobok kamane. Gue ya gak bisa. Acau. Ya wais ya. Tetiasa, Pak. Oh. Itu belajar di sana? Iya. Oke. Oh, bisa semua. Sitik aja. Ini pasti karena dipakai ngerayu cewek dulu. Waduh. Enggak boleh. Nah, terus abis itu, saya kan dengar nih, katanya yang pas kita kembali lagi ya, yang masalah tangan nih. Iya, Pak. Terus yang pendeta yang bersama Pak Rudi itu pada saat itu naik motor itu, sekarang kabarnya gimana? Apakah ada nanyain kabar tentang tangannya atau dia ada merasa bagaimana gak? Gitu loh. Dia secara terang-terangan mengatakan, ya ada yang mau bantu kamu, tapi saya nggak suka sama kamu, saya larang aja dibantu. Gitu. Waduh. Wah, tuh ya. Jadi sadis banget ya. Jadi ada orang yang ingin membantu Pak Rudi dengan untuk penyembuhan tangan dia, cuman dilarang. Nah ini udah nggak direkomendasi. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Dia sensi gitu atau gimana sih sebenarnya? Ya. Ada masalah apa gak? Internal atau masalah pribadi gak sama Pak Rudi sebenarnya pendeta itu? Iya kadang-kadang kayak pacaran gitu ya, pakai emosional. Saya pun bingung juga. Lu pacaran sama dia? Lu pacaran sama dia? Bukan, cara dia ke gua itu gitu kan? Gua nggak tahu apa salah gua gitu kan? Oh, jangan-jangan dia salah satu anggota itu kali. Nggak, mungkin lu pernah buat sesuatu tuh sampai orang nggak suka. Ya iya nggak ada nggak seperti itu? Saya sih nggak tahu, mereka nggak pernah ngomong apa-apa mengenai masalah saya. Ya cuma artinya dia itu kayak emosional gitu, kayak nggak ngerti apa-apa. Udah ada orang yang mau bantu saya, tapi dia larang. Umurnya berapa? Umurnya 40-an. Tapi sama yang lain juga begitu gak? Apa cuma sama kamu doang? Sama saya aja. Memang dia kalau dalam itu mah dosensi itu kan. Udah pribadi ya, itu mau usahanya ya. Dalam pertuturan, dalam ini persemargaan, dia tuh bisa dibilang abang atau bapak saya. Oh, masih satu suku. Nggak tahu dia mungkin ada maksud lain, saya nggak ngerti. Cuma sejauh ini saya bukan menyinggungnya itu, cuma saya anggap cara dia itu dengan sudah jelas ada yang membantu saya, kenapa dilarang dan terang-terangan. Tapi nggak tahu itu masalahnya apa, dia nggak. Ya, bilangnya nggak suka tapi nggak tahu kenapa gitu. Ya kalau contoh gua nggak suka dia gara-gara makan makanan gua bilangin dong kan. Iya. Lu besok-besok jangan makan gua punya lagi gitu kan. Enggak, bukan makanan, minuman. Oh, minuman. Masih mending gitu. Ya begitulah Pak. Jadi harus ngomong. Dan dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. Apa itu? Kok pendeta kelakuan gitu ya? Kok pendeta kelakuan begitu ya? Ya makanya saya bingung. Saya pun gemetaran lihat mereka. Saya stres saya melihat dia gitu. Stres. Waduh, kepahitan. Pukulan. Jadi dalam stres kegelapan saya itu saya temukan Al-Quran, saya temukan Islam. Itulah yang menjadi seperti hidayah buat saya. Oh, oke. Tapi tunggu. Itu nanti kita tanya. Tadi sempat jadi pelatih bola. Pelatih bola. Nah, kok bisa jadi pelatih bola? Anak-anak yang dilatih. Iya, jadi memang dulu saya pernah melatih bola di kampung. Enggak, yang dilatih umur berapa? Enggak apa? Pernah melatih bola di kampung. Jadi saya gunakan itu untuk menjadi sahabat mereka. Oh, lu beneran bisa main bola? Bisa. Oh. Juara Tarkam, Pak. Juara Tarkam di juara berapa? Di kampung. Juara 1. Tarkam juara 1. Posisi saya mah gelandangan. Oh, gelandang tengah berarti ya.
Artinya memang bisa main bola, itulah Bisa. jadi pelatih bola. Bisa. Yang dilatih anak-anak. Iya, kebetulan waktu itu ada CSB Bayangkara punya Polres Tasik. Udah berhenti. Ya, waktu itu saya pikir pas. Jadi waktu itu saya masuk, jadi saya ambil jadi caretaker Tunggu lu. gitu. Oke. Cuman masalahnya itu anak-anak. Masa lu targetin dia diinjili anak-anak? Jadi banyak orang-orang baptisan itu anaknya yang dideketin, nanti orang tuanya yang masuk. Waduh, lewat anak ya. Lewat anak. Iya. Jadi hati anak biasanya orang tua kan ngikutin hati anak-anaknya. Nah, jadi sambil menyelam minum. Nggak mirip ini. tapi di sana saya nggak pernah membahas, belum sampai membahas karena Agama. saya masih dalam waktu yang dekat, saya masih berteman aja. Oke. Mati-matian. Maksudnya bukan lagi pendekatan, masih PDKT, Iya. belum tahap sempat nembak. Cuman yang seru nih, sama ya, di Jawa Barat kita dulu sering ngejumpai misionaris bangun pengobatan gratis, les private untuk anak-anak kecil ya. Apa namanya? Les lah ya. Les private les. Ya, les untuk matematika, fisik, matematika dan pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kampung gratis. Mereka lewat itu biasa udah setahun baru nembak. Jadi selama setahun tuh pendekatan dulu. Ya gitu, Pak. Setahun pendekatan dulu ya. Iya. Artinya lu karena baru berapa bulan jadi nggak sempat nembak ya. Ya, apalagi di sana kan masih daerah keras. Jadi ya harus benar-benar pelan sekali. Harus dekat banget baru berani ngomong ya. Iya. Jadi dia mainnya halus banget ya. Sudah ada yang keseret di sana, udah diapakan? Oh. Udah dimasak. Oh, oke. Udah pernah sejarah jadi agak hati-hati. Iya. Nih, tunggu lu. Ini seru nih. Lu berapa orang sudah lu berhasil jala? Jadi kalau dulu saya masih daerah Sumatera, saya paling ke teman-teman Kristen dulu. Karena kalau dari Itu namanya pindah kolam, bukan menjalan dibilang mereka. tapi tetap aja namanya masuk keanggotaan ya, ke Oh, iya. organisasi gereja ya udah menjala itu kan. Udah menjala. Yang penting dari gereja lain pun diambil nggak Yang apa-apa. penting akunnya nambah satu kan. Oh, betul, Akun betul, ini betul. nambah Tim, satu dia gitu. dekat tim gitu ya. Nah, kalau di gereja lain dibilang pencuri domba. Oke. Di Sumatera, terus Iya. Kalimantan yang lain? Jadi kalau di sini saya di Jawa Barat ini saya baru Islam, jadi baru coba mendekati Islam, jadi belum ada, Belum ada. hanya Kristen. Pantesan lu nggak disukai sama pendeta lu. Kagak Lu dikasih. gagal. Coba lu berhasil. Kan masih 6 bulan. Iya, Ya, kayaknya cuman kan prosesnya kan dia lihatnya per 3 bulan biasanya ya. Nah. Per 3 bulan, dia pikir lihat per 3 bulan, nanti sekarang udah 6 bulan ya. Nah. Ini prospeknya gimana nih? Ya kan 2 bulan. marketingnya nggak bagus. Tapi alhamdulillah dia nggak bagus sih. Ada baiknya juga teman-teman ya. Alhamdulillah juga dia nggak bagus marketingnya. Kalau nggak dia nggak akan kembali ke fitrahnya, nggak akan dapat hidayah ya kan, baru di ini ya. Jadi alhamdulillah semua itu kayaknya gimana tadi menjalani dari Allah, semua kan dari Allah ya. Jadi si Pak Rudi ini mungkin udah diberikan hidayah sama Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang sama Pak Rudi. Ya, katanya Pak Rudi bilang katanya yang gimana tuh blackout itu gimana tuh ceritanya? Jadi udah hitam gitu mata tadi tuh. Coba. Iya, saya terkejut, saya shock melihat keadaan itu. Apa tuh? Keadaan pendeta tadi bersikap begitu ataupun ada Ya iya tuh, gara-gara lu nggak berhasil dapat Iya. domba. Terus. Gimana, Pak? Coba lu bawa nih, Pak. Saya- 10 jiwa baru. Orang kaya nih semua, Pak. Wih, Nah ini nih. Tapi mantap. saya diterima aja sebagai orang yang tidak berbahasa Sunda dan tidak beragama Islam. Di kampung itu. Di kampung itu sudah Kemajuan, hebat. Sudah bisa saya bicara ngomong sama orang kampung itu udah alhamdulillah udah ya Di sana- hebat ya. asik, Pak. Oh, teman lu? Teman saya gitu juga. Dia bahkan nggak punya komunitas. Saya udah punya komunitas. Oh, tim lu udah lebih banyak ya. Udah lebih banyak saya. Udah Berarti cair mah gitu. udah masalah personal itu, masalah pribadi. Iya. Takutnya. Ditambah nggak bawa. Lu kalau jadi bos, Iya, nggak mau kasih makan nih. Gua arah situ mengerti. Ketika lu udah dibantu, udah dikasih makan dan lain-lain, lu lihat anak buah lu ada hasil gak kerja ya kan kayak lu lah. Dan juga memang ada juga. Jadi dua opsi. Setidaknya kita memperkenalkan diri kita sama mereka. Iya, betul. Jadi nggak melulu kita harus menjangkau atau menarik menjala manusia, tetapi setidaknya mereka mengenal suatu saat akan tumbuh katanya. Katanya gitu. Suatu saat Ya, akan kan? tumbuh. Kalau Kristen semua prinsipnya itu. Belum tentu kita yang memanen. Ya kita Iya. kita yang menanam Menabur. benih, menabur. Ya bisa Bisa jadi orang nanti lain orang lain memanen. yang memanen. Tapi kan dia nggak mau tahu kan yang penting intinya itu kan. demi Tuhan. Iya gitu lah, Pak. Oke. Oke. Jadi Terus, dia lanjut, terus jadi yang pas ceritanya dia
blackout gitu, jadi benar-benar udah merasakan apa gitu? Kalau Pak Rudinya ketika mau kok bisa Islam gitu loh, kok bisa Islam gitu loh? Saya jujur mau nangis, tapi saya laki-laki kan. Iya, Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. David, Emang laki-laki. David 2 hari saya nangis ya. Ini 3 hari sekali beda-beda tipis sama dia. Iya. Kalau ada ibunya mah cewek gitu enak nangis kan. Iya, Ini gimana nangis gimana? sendiri kan nggak lucu. Nggak apa-apa. Itu bahunya Kojul siap kok. Iya, setelah pertama kali gimana? Ada rasa itu gimana tuh nangisnya gimana? Saya pengen tahu ekspresinya. Jadi gue masuk Islam ini seperti kayu yang udah terbakar gitu kan. Semangatnya. Jadi Kristen, kayu yang terbakar, dilemparin minyak, itulah Islam. Bus gitu. Oh. Ya. Itu belajar Islamnya kapan nih? Saya 2 bulan atau 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu. Belajar Islam tuh di mana? Dari Al-Quran. Sendiri? Saya memang membaca Al-Quran aja gitu. Dan saya suka bacanya dan ya. Terjemahan. Lu sekolah mau jadi pendeta tapi kok yang dibaca Quran? Karena kan sudah blank. Udah blank. Jadi pakai dari HP kan bisa. YouTube. Jadi dari sosial media lah ya, sosial media. Terus. Jadi saya langsung ke, yang pasti saya trauma ke gereja. Saya trauma ke gereja jujur. Oh, tunggu. Itu gara-gara waktu lu mau ke Jakarta tuh nggak ada yang nampung, sejak itu lu trauma. Masalah intinya saya ditolak di gereja itu dan tidak ada yang mau, saya tidak jadi teman nggak ada juga? Teman nggak ada? Ya ada, anggota itu sebenarnya biarkan saya anak, itu yang saya tinggal di rumah jemaat masih. Tinggal di rumah jemaat? Iya, tempat saya dulu melayani, waktu saya melayani di rumahnya, saya kembali ke situ, kebetulan teman saya kemarin udah di situ, begitu saya keluar dia di situ. Jadi dia masih di situ, saya di situ sama. Tinggal di situ? Iya, sama. Saya izin sama anaknya yang di Jakarta ini, karena yang punya kan dia di Australia. Iya, jadi saya izin. Jadi saya di situ, cuma ya walaupun saya ada, intinya kan saya kan manusia berjalan secara pribadi kan Pak. Saya perlu mencari makan. Saya perlu menata hidup saya sebagai orang muda ke depan. Kalau kondisi saya begini kurang sehat, nggak ada kerjaan, bagaimana? Gitu waktu itu Pak. Jadi saya ngeblank. Saya udah dibilang tukang peras uang. Waduh. Karena saya hanya minta berobat dibilang peras. Kemudian saya dibilang ada juga yang menyebut saya pengemis gitu. Minta-minta doang gitu ya. Itu orang pendeta yang ngomong. Pendeta yang ngomong. Jujur aja nggak apa-apa. Di sini kita terbuka ya kan. Bukti-bukti ada juga ya katanya ya. Ya ada. Dia ada bukti-buktinya juga. Kalau rekaman pendeta itu ngomong menolak saya itu ada. Rekaman ada, chat, bukti chat semua ada ya, masih ada ya. Oke. Itu bisa menjadi salah satu bukti juga kok untuk kedepannya dia bagaimana untuk tindak lanjuti secara hukum dan sebagainya kan. Terus dari situ lu belajar Quran? Saya belajar Al-Quran. Pertama saya ambil dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dulu kan ya saya diam aja, yang penting saya ikutin di agama aja ya. saya ngikut gitu kan. Suatu saat ini ya juga gitu ya. Akhirnya saya dalami. Karena sebenarnya saya dari dulu saya udah nanya ke dosen saya. Cuma dosen saya dosen darurat, bukan dia nggak dosen. Ya. Asisten. Pendeta, cuma udah dokter. Pendeta. Dia harus ketemu Kohan sekali. Pendeta dia belum bukan dosen, tapi dia pendeta, dokter, dipekerjakan untuk mengajar kami. Jadi waktu itu saya udah banyak nanya sebenarnya kan. Contoh, nanya apa sih? Saya tanya, kalau bapak sama anak, kalau di rumah bapak kan lebih gede dari anak. Betul. Nah, kamu nanya katanya gitu, malah saya. Lu marah-marah. Yesus setara dengan bapak. Saya bingung. Ya kan memang di rumah kan kalau bapak anak kan bapak lebih berkuasa kan, lebih tinggi kan daripada anak. Dan memang Yesus nggak bisa apa-apa tanpa bapak kan? Betul. Iya. Ya artinya saya nanyakan analoginya gitu aja kan. Betul. Jadi marah-marah dia. Ya kurang srek lah. Kurang srek. Jadi intinya pada dia bilang udah kamu terima aja dia bilang gitu kan. Iya. Intinya mah dia suruhnya udah imanin aja. Benar gak? Benar intinya udah imanin aja, nggak pakai ini. Ada yang lu bikin kesal itu, ya ini kenapa? Mungkin itu udah benar itu gitu kan. Pokoknya kita udah ikutin aja lah ya kan. Gitu. Pokoknya lu makan hari ini makan nasi sama yang bekas kemarin udah bener, lu makan aja udah. Itu aja. Lu nggak usah mikir gitu maksudnya dia seperti itu. Jadi akhirnya ya saya diajakin sekarang kamu kuliah 4 tahun, orang pada nanya kamu, sekarang kamu
malah Nanya. ninggalin itu Dan katanya. itu. Padahal itu kan kisahnya kan, memang nggak jelas waktu memang nggak itu. jelas. Oke, Tapi oke, memang alhamdulillah itu menjadi jalan saya. Semua ini saya ambil Hikmahnya. untuk ya hikmahnya untuk mengenal sebuah agama yang benar, Betul. agama yang sudah disempurnakan. Betul. Oke, Amin. apa yang membuat lu yakin dengan Islam? Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam ini kan tiga agama ini sebenarnya berhubungan, turunan dari Abraham. Kami nggak setuju kalau Kristen dimasukin. Ya Abraham, ya Abrahamic kan. Bagi kami Kristen bukan Abrahamic, sorry ya. Karena nggak nyambung gitu. ya itu dia tadi. Jadi gitu. Itu Romawi loh. Dalam Romawi. konsep kami itu dalam semua dunia Islam mungkin tidak terima, tapi dalam konsep Nggak, Yahudi juga nggak terima soalnya. berarti saya nggak tahu lah kalau kita lihat agama Abrahamik itu ada tiga, Ya. Yahudi, Kristen, Kristen, sama Islam. Itu Kristen yang bilang. Nah, jadi ya saya nggak tahu lah itu Pak. Yang penting saya Google Abrahamik itulah itu kan. Jadi Abrahamik ini yang pertama ya, Yahudi ini dia membawa keesaan Tuhan. Iya. Sema Yisrael Elohenu Lihat. Yahweh Ehad. Nah, tapi di Islam yang terakhir ya kan diturunkan melalui Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Iya. Allahu somad. Tiba-tiba di Kristen ini Trinitas. Nah, Beda sendiri tengah. Beda sendiri. iya. Akhirnya kan saya kan harus ngecek, saya cinta agama saya sebelumnya. Tapi harus saya cek bener nggak gitu kan. Akhirnya di sini saya temukan bahwa Islam yang benar. Ya dari itu kemudian ya banyak ayat yang membuat saya senang gitu lah. Alhamdulillah ya. Menyenangkan, menyejukkan hati saya. Alhamdulillah. Di Kristen sendiri itu ada denominasi yang Tuhannya satu loh. Tahu nggak? Saksi Yehova. Saksi Yehova Unitarian Unitarian. sama Oneness. Oneness Iya. itu Yesus itu Bapa. Jadi gini Pak, kenapa saya cinta Islam? Ajaran Yesus mengajarkan untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, kepada Elohim. kepada Elohim. Dengan mengatakan juga Allah itu Esa, Betul. ya kan? Tapi dan juga dikatakan aku datang untuk orang sakit supaya mereka bertobat, ya kan? Kemudian dibilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengajarkan ketaatan, kehidupan yang soleh. Iya. Datang tulisan Paulus. Waduh. Semakin banyak dosa, semakin banyak besar kasih karunia, berlimpah kasih karunia katanya. Dia nyuruh orang berdosa. Orang berdosa loh. Kalau kami bilang Paulus itu mengajarkan Kristus kedua. Kristus Iya. yang berbeda dengan anak Maria. Jadi di saat yang satu menekankan supaya hidup soleh, yang satu lagi udah nggak apa-apa katanya. apa-apa. Semakin banyak, semakin ini kan sudah nggak sinkron. Semakin bagus menurut dia ya. Saya temukan ini di dalam Islam, dalam Al-Quran, bahwa ajaran yang Yesus tadi untuk ketaatan itu, ketakwaan itu, dilanjutkan dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Ya, diluruskan kembali yang sudah Diluruskan kembali. Ya, makasih Pak. Jadi memang itulah. Akhirnya saya cinta, saya suka sama Islam. Saya jadi Islam. Islam. Ya. Kemudian juga banyak, sebenarnya banyak masalah telekung. Ribka itu pakai telekung. Banyak ayat-ayat di Maria pakai telekung juga. Iya. Banyak ayat mereka nonton malahan kan. Banyak di itu tanda kesopanan perempuan menjaga auratnya sebagai perempuan kan. Dalam perjanjian baru memang udah berubah tapi tetap disuruh pakai telekung. Pakai ini kan karena menandakan bahwa mereka perempuan. Mungkin artinya itu juga. Perempuan kan harus jaga ini kan. Karena zaman dulu yang rambutnya kelihatan itu biasanya kesundul. Zaman dulu gitu. Bukti orang itu orang yang benar, apalagi bangsawan-bangsawan dia tutup. Iya iya Pak. Ya, kalau nggak kamu nanti dicap pesundul. Ya gitu lah, Pak. Jadi mantap masuk Islam tuh. Saya mau. Kenapa ke Kodondi? Nah, ini penasaran saya. Dulu saya pernah pura-pura minta dimualafin sama Kodondi kan. Pernah? Pura-pura. Saya lihat dia, saya sakit hati ngeliat dia gini-giniin orang Kristen. Saya anggap sebagai teman saya kan, seiman kan. Oh iya. Oh, lu oke. ada pernah nonton Udah Dondi? pernah nonton. Iya, domba yang dia apa kan? Domba yang dicuri gitu kan? Domba dicuri. Digini-giniin sama Pak Asyhadu an la Dondi. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Saya sakit Rasulullah. hati waktu masih belum jadi Tahun Islam. berapa itu? Baru 2022 kan? 2022. Atau 23, 2023. Kesal sama Kodondi. Salah Iya. Dondi. Saya pura-pura komen. Oh, kita juga kesal kok sama.
Dia pura-pura komen, saya bilang, Pak, tolong maafkan saya. Oh, lewat komen. Iya. Saya kira Pak Dondinya ngerti kan? Ya kalau Anda mau, katanya gitu. Akhirnya, ya artinya itulah saya tahu Pak Dondi. Dan setelah saya belajar Islam tadi, saya ingat beliau. Oh, ingat dia. Ya, jadi akhirnya ya saya jadi hubungi Melisa dong. Iya. Hubungi Melisa. Alhamdulillah ya, Allahu Akbar. Oke, jadi dari situ hubungi Melisa, terus gimana ceritanya tuh? Lagi udah di tempat Kodondi ya. Yang ada tangannya lagi itu ke tempat Kodondi tuh. Iya. Oh, kenapa bukan ke Mualaf Center? Kenapa harus Donditan? Karena dia kan dari awal itu kan dari awal tuh dia udah pengen lihat itu kan yang terjaring lah, ya jiwanya kok dombanya diambil orang, itu dari awalnya di situ kok. Jadi dia masa hot lah, masa panas gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Islam atau masuk Islam, mulai sekarang boleh juga ke Mualaf Center. Kami enggak. Jangan kami. Jadi gimana tuh? Terus akhirnya Odondi. Dari awalnya itu ceritanya gue membara banget nih gitu ya. Gue nggak seneng banget gitu ya. Nonton di YouTube nonton siapa aja tuh? Odondi doang. Oh, yang lain nggak pernah nonton. Nah, terus ya ada juga sih, cuma lebih keselnya Odondi dulu. Yang ada kelihatan apanya sosoknya Pak Dondi. Pak Dondi. Oke. Jadi kesana deh. Akhirnya ucapan adalah doa ya. Ya, ucapan adalah gue pengen dimualafin nih. Benar-benar kejadian. Iya benar kejadian loh. Alhamdulillah akhirnya dia kembali ke fitrahnya. Sungkem kan. Jadi ucapan-ucapan itu adalah doa. Jadi ucapanlah yang baik gitu loh. Jangan yang buruk-buruk. Gitu loh kan, bagi yang justru dia awalnya membenci loh. Banyak yang kadang-kadang komen, gue mau mualaf kalau gini. Beneran mualaf. Jadi kayak ibaratnya dia dulu benci sama Islam. Gue juga semua juga benci sama Islam ya. Alhamdulillah kembali ke fitrahnya. Lu semakin benci, ayo. Nanti kalian pasti akan kembali ke fitrahnya. Ucapan adalah doa. Gitu. Yang paling lucu tau Pak? Ini kan kemarin Ustadz Yawaloni kan meninggal ya. Jadi kan semua channel-channel Kristen, ngakunya Kristen, ngegoreng inilah azab Yesus. Gitu kan. Banyak gitu. Habis aku balikin. Tanya sama semua muslim yang kalian kenal, pingin nggak meninggal seperti Ustadz Yawaloni? Bayangin, meninggal hari Jumat, di saat Idul Adha, selesai khotbah Jumat, dia khotbah Jumat loh. Semua orang pingin seperti itu. Ya daripada masuk rumah sakit-sakitan, hidup segan mati nggak mau, baru meninggal, sakitan kan? Ini nggak, tetap meninggal langsung. Makanya saya capek nyariin videonya itu luar biasa kan. Saya cari-cari nggak ada kamu Pak. Kita balikin ke Kristen kemarin. Kan ada beberapa tuh pendebat Kristen, yang pendeta lah, yang misionaris gitu. Ada yang meninggal juga. Ya namanya manusia pasti meninggal. Kalian pengen nggak meninggal seperti itu? Semua bilang nggak mau. Gue bilang lo gimana sih? Kalian nanya ke kami tuh, azab nggak? Kalau memang itu azab, kami mau juga. Ya itulah. Jadi buat teman-teman yang Kristen atau yang udah ngintip-ngintip mau masuk Islam, jangan salah paham sama Islam. Kalau selama ini kita anggap Islam itu agama yang aneh atau negatif gitu ya, itu semua salah. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kalaupun kita lihat orang yang begitu, ya oknum. Ya, jadi, tapi kalau gitu nanti dibalikin juga sama orang Kristen ke lu. Lu ngelihat pendeta lu sampai ngeblank lu. Itu kan oknum juga dong. Tapi kan udah pendeta Pak. Udah pendeta. Pendeta orang yang menggembalakan. Loh, pendeta banyak yang bejat juga loh. Ya, saya orangnya gimana ya, kritis gitu. Ya, karena memang saya pun mencari bantuan untuk berobat. Ya artinya untuk supaya saya disembuhkan susah, nggak ada gitu. Jadi. Tapi kan ajaran kasih biasa dibilang. Ya kalau khotbahnya mah itu udah tiap hari kan. Teorinya ya. Oke. Udah istilahnya apa itu, ini luar kepala itu mah. Ini lu sendiri nih penasaran masalah konsep ketuhanan tuh udah dari kapan? Sebenarnya dulu waktu sebelum kampus kuliah gitu juga udah penasaran, udah ada isu-isu, cuma mereka masih menganggap Yesus itu Allah gitu. Yesus itu Allah. Tapi setelah saya dalami itu semua salah gitu. Oke, jadi selama ini pemikiran lu tuh gimana sih menurut pandangan lu tentang Trinitas? Ya, saya emang nggak punya pemikiran, saya kan punya doktrin, Pak. Oh, pokoknya ikut aja lah ya. Saya masuk sebuah organisasi gereja, apa yang mereka bilang saya harus iyakan atau keluar.
Pilihan lu cuma dua. Iya atau enggak. out gitu loh. Yes or no. Yes or out. Oh. Bukan no lagi. Yes. Jadi yes or out. dalam konsepnya itu 3 Allah. Satu dalam satu pribadi apa ya? Bukan 3 pribadi dalam satu kesatuan. Satu union. Nah, jadi ya itu sudah sangat nggak tahu ya. Memang sejarahnya dulu Advent ini gereja saya dulu Trinitas itu masih baru 1930. Dulu nggak ada Trinitas. Tapi karena belakangan ini berkembang, banyak orang Kristen dari luar masuk Advent, mungkin jadi katanya diajarkan saya default. Akhirnya dipilih Trinitas. Kalau pionirnya nggak ada Trinitas sebenarnya. Nah, jadi pionirnya sendiri bilang Yesus itu Mikael, yang artinya yang seperti Allah. Tapi dia bukan Allah, dia hanya dipinjamkan dalam Filipi 2 ayat 6. Dia dipinjamkan wajah Allah sama dia. Tapi dia bukan Allah. Allah itu hanya satu. Jadi begitu juga waktu Musa. Kan waktu dia ketemu Fir'aun. Kamulah Allah bagi Fir'aun. Makanya Musa juga punya kehebatan yang luar biasa. Tuh. Itu prinsipnya sama Yesus. Memang Yesus juga Nabi besar. Kan? Bisa. Iya. Oke, situ. Terus masuk Islam baru 2 bulan lalu. Iya. Terus? Belum sebulan. Belum sebulan. Oke. Itu orang tua tahu? Saya udah izin sama orang tua, jadi saya tinggal ibu kan. Saya udah selalu telepon kalau ada rencana-rencana, khususnya yang rencana yang apalah gitu kan, yang harus saya kasih tahu gitu, rencana yang besar gitu kan, atau yang berpengaruh bagi dia gitu. Saya bilang, Mak saya izin. Sebenarnya harapan mama saya dulu ya. Iya, dimaki juga dong. Lu sekolah 4 tahun tuh. Tiba-tiba kok jadi Islam kan sia-sia. Marah-marah orang tua, nyokap. Marah banget. Tapi saya anggap ya namanya orang tua punya pandangan sendiri buat kita kan. Karena sudah capek sekolah, sudah ini harapannya selama ini juga dianggap Kristen Advent yang benar. Mama saya berharap sama saya, cuma ya mungkin mama saya belum paham. Jadi dianggap. Lu bisa bayangin ya, gue pernah ketemu gini. Ini orang NTT, ya. Jadi dia orang tuanya sampai jualin hewan ternaknya, ladang-ladangnya untuk sekolahin anaknya jadi pendeta. Ya. Terus begitu anaknya lulus baru 2 tahun, mualaf. Bapaknya bilang, waduh ladangnya udah rugi. Kalau udah 10 tahun jadi pendeta masih balik modal ya. Ini baru, dia bilang baru 2 tahun. Cuan dong, jadi nyari cuan dong ya. Jadi ini saya cuma bisa bilang ke si Pak Rudi ya, sama semua kayak saya. Orang tua saya pun sama marah besar bahkan sampai sekarang. Cuman kita sebagai anak, saya cuma bisa bilang kita tunjukkan. Kita tunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka kalau di Islam tuh hormatin ibu 3 kali, benar kan? Ibu baru ayah. Ya, kamu tunjukin kepada dia. Setelah kamu masuk Islam, setelah kamu menjadi seorang Muslim, kamu menjadi lebih baik, lebih berserah diri, lebih percaya sama Allah. Jadi lebih nggak mengandalkan manusia lah, lebih andalkanlah sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia yang menciptakan kita. Jika kita ada keluh kesah, kita ada masalah, kita ada apapun, kita mintanya sama Allah gitu loh. Jadi nggak perlu takut gitu loh. Jadi kalau misalkan gue dijauhin pendeta, gue dijauhin sama orang tua, gue dijauhin sama teman-teman ini, gue dijauhin dulu, itu bakal akan diganti sama orang-orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. 100 kali lipat ya? Oh, bisa jadi insya Allah ya, kun fayakun ya. Enggak. Jadi Pak Rudi ini tenang, berharap sama Allah. Ini sekarang nih Allah sudah menguji keimanannya Pak Rudi. Benar-benar gak? Soalnya kenapa? Orang yang baru masuk Muslim itu seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi dia masih benar-benar kosong gitu. Apakah dia benar-benar, kan banyak banget ya mualaf-mualaf yang sudah kembali ke fitrah, balik lagi ke agama yang sebelumnya, itu banyak banget loh. Nggak cuma 1-2 orang, itu banyak banget kasus-kasusnya seperti itu. Jadi Allah sedang menguji, bener gak nih kamu benar-benar menjadi seorang Muslim sejati ya sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena takutnya karena kenapa nih? Karena di Islam itu ada namanya pencucian. Nah, pencucian kita yang dulu-dulu itu sedang diuji saat ini. Jadi ingin dicuci dulu, dibersihin semua sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu nanti diisi sama yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu loh. Jadi ibarat kayak kita bayi baru lahir lah. Tapi insya Allah sih,
kayak saya nggak kenal, ini kan semua atas izin Allah. Ya nggak ada pertemuan ini, semua nih tidak ada yang tidak dikendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tuh dikendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak saya kenal nih, saya kenal dari dia tuh dari mana kemarin? Dari rumah desa kan, di rumah desa pas kurban. Saya ngobrol sama Pak Kodondi ya, makasih ya Kodondi. Jadi ngobrol sama Kodondi, saya juga emang lagi nyari orang ya buat bantu-bantu saya di usaha saya ya. Alhamdulillah saya tanya, Kodondi ada gak sih yang mau kerja? Saya bilang begitu. Kata Kodondi, oh ada nih nanti baru datang. Nah, alhamdulillah kenal lah Pak Rudi ini gitu loh ya kan. Jadi awalnya begitu, awalnya di rumah desa nih. Kemarin pas kurbanan kita datang ketemu lah. Banyak sih mualaf-mualaf di sana juga kan. Tapi saya cuma bisa doain semoga istiqomah pastinya ya, istiqomah. Kita semua tetap istiqomah dan kita itu Islam itu saling, nggak ada katanya kalau Islam itu kita udahlah lulu, kalau lu udah itu udah gue tinggalin, kita nggak ada kayak gitu, kita rangkul. Buktinya apa? Karena buktinya ketika Pak Rudi dijauhkan sama tim atau bisa bilang orang-orang terdahulunya, karena katanya mereka mengajarkan kasih. Siapa yang lebih kasih? Ya Islam. Ya katanya mereka mengajarkan kasih. Bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya kasihlah musuhmu. Mana buktinya? Kan semua udah terbukti di mana? Di Islam yang benar-benar mengasihi gitu. Sebenarnya kita nggak kenal. Kalau dunia kita nggak kenal kita. Cuma atas izin Allah kita bisa dikenal. Kasih makian. Kasih makian, kasih hujatan. Nah, buktiin dong. Kasih fitnah. Ya, kasih fitnah. Jangan kasih fitnah, kasih makian. Buktiin dong. Islam udah membuktikan. Seperti itu. Mana bukti kalian? Orang mau minta bantuan aja kalian larang. Tangan dia lagi sakit aja kalian larang. Mana kasih kalian? Jangan ngomong-ngomong kasih deh. Jangan cuma omon aja udah. Buktiin. Iya kan? Nah, jadi itu main marah-marah nih. Enggak, sebenarnya gue nggak marah-marah, cuman gue agak sedikit emosional. Keluar yang dulu ya, Pak ya. Agak sedikit emosional. Tapi dia lagi mau jadi ustad. Menanggapi, belajar jadi ustad ya. Gue menanggapi hal-hal belum. Gue menanggapi hal-hal seperti itu merasa ya seandainya mereka coba digituin deh, ya kan? Ya kan? Jadi harusnya kalian itu bisa membuka pikiran kalian lah, gitu loh kan. Coba kalian pikir-pikir dulu lah, ya kan? Jadi sekarang sibukannya Pak Rudi ngapain nih selama? Sibuk cari kerja, Pak. Oh, lagi cari kerja nih. Waduh. Oh, sibuk cari kerja. Iya. Itu sejak kapan lu nggak kerja? Ya sebenarnya saya udah lama nggak kerja. Ya. Sejak ditolak itu. Iya, saya coba saudara mekanik, kamu aja sakit katanya gitu. Oh, sempat. Tapi kan bisa bantu-bantu, masa nggak bisa? Berat bro, mekanik, saya melamar mekanik mobil. Oh, nggak bisa ya? Tanya lagi saudara yang dari Freeport itu kan. Tapi dibilangnya, ya itulah, kamu sakit nggak bisa. Tapi memang ya kita begitulah. Jadi sekarang tinggal. Begitu saya jadi admin, saya udah nggak dianggap saudara juga. Nggak dianggap saudara juga. Oke. Oh, nggak. Advennya ditolak juga sama saudara? Maksudnya begitu saya tinggalkan adven. Oh, tinggalkan adven. Maksudnya adven jadi tadi? Ya, aku bingung juga tadi. Jadi sejak lu mualaf lah kasarnya. Sejak lu mualaf. Gereja itu jadi ya kita dijauhin lah gitu. Ya bukan karena adven dong, tapi kalau dia pindah denom mungkin mereka tetap oke aja ya. Ya enggak, mereka adven itu agak fanatik ya. Merasa paling benar. Ya adven tuh agak fanatik memang. Jadi sejak lu malah mualaf tambah kesal lah nih ya. Udah nggak dianggap saudara gitu. Tadi mama kecewa, tapi terima aja ya. Ya namanya orang tua sebentar ya Pak marahnya kan. Oke. Saudara berapa saudara nih? Saya ada 6. Yang lain? Kita ada 6, 5 saudara. Yang 4 udah Islam. Udah Islam? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, udah duluan Islam. Iya Pak. Jadi mama udah biasa lah ya kalau dengar kabar anaknya jadi Islam gitu ya. Sebenarnya saya seperti jadi juru kunci buat mama tadinya. Oh, dianggap benteng nih iya. Benteng terakhir ya kan. Karena bisa belajar ini ya, udah belajar teologi kan. Iya. Kalau yang lain oke lah, cuman awam-awam dianggap bisa nih diambil sama Islam. Kalau ini udah belajar teologi nggak mungkin bisa diambil. Malah dia diambil juga. Tapi saya sudah jelaskan jalur teologinya juga. Jadi saya tidak memiliki beban. Oh, udah jelasin ke orang tua. Maksudnya dari video-video. Oke. Dari apa itu kan podcast. Oke. Oh, tapi baru ke tempat Kodondi aja. Ada ke tempat lain? Enggak, cuma itu aja. Baru Kodondi ya, baru ini kedua ya. Iya, yang kedua. Lagi sibuk nyari kerja. Lagi sibuk nyari kerja. Iya. Emang kenapa nggak sih? Tunggu, udah ada panggilan belum? Panggilan belum?
Ada, cuma masih takut terkendala juga tangan. Oh, karena tuh kerjaan yang dilamar apa? Fisik-fisik semua. Apa coba? Tukang parkir, Pak. Waduh. Tunggu loh, tukang parkir. Motor sama mobil? Motor. Oh, motor berat juga. Tangan kan baru ini ya, tangan baru apa belum operasi? Apa udah selesai operasi? Tapi kalau tukang parkir di Medan nggak bantuin loh. Dia cuma muncul saat lu mau bayar aja. itu Ninja, ya? biasanya itu terjadi di banyak kota ya. Terutama kota kita sendiri. Kalau parkir itu muncul sendiri belakangnya Iya, gitu. mau keluar aja. Iya. Kalau masuk ada orang, kalau keluar bisa 2 orang, bisa 1 orang. Kadang-kadang. Waduh, ini kok cerita juga. Nggak boleh ikut sana lu. Iya, parkir. Orang luar lu. Kalau kita bicara parkir kan artinya repot ya, harus pakai tenaga tangan juga. Kalau yang lain nggak ada itu. Rencana misalnya kalau nggak bisa kerja ya mungkin jualan kayak gitu atau apa gitu. Iya, ada. Oh, David mau ngajak Ini dong kok David. Iya. Oke. Tadi sempat ngobrol sih sebentar. Mau buka lapak, cuma ya ada lapaknya, cuma ya saya belum ada modal usaha juga sekarang. Oh, ada lapak apa nih? Jadi gini. Si Pak Rudi ini sebenarnya niatan ketika dia udah menjadi muslim, dia ingin seperti Rasulullah berniaga berdagang sebenarnya gitu. Tadi saya ngobrol sedikit sama dia kan sudah lamar ya. Sudah lamar ke ke tukang parkir ya tadi, ke tukang parkir. Nah, cuman kan saya pikir parkir mobil. Karena kalau parkir mobil kan nggak perlu angkat-angkat, tinggal cuman begini doang ya kan. Cuman ternyata parkirnya parkir motor ya. Saya pikir kalau misalkan 1 motor 2 motor ya masih oke lah. Ini kan Ribuan. Hampir ribuan. Hampir ribuan motornya. Nah, jadi kan 900 itu kan, jadi kalau ngangkat mulu kan selama sehari aja udah kayaknya ketahuan ya kan, 3 hari udah. Nah, akhirnya saya menawarkan diri sebenarnya. Dia nanya sama saya. Ya kan, ada gak jadi pengen berdagang atau berjualan, berniaga gitu. Saya bilang untuk masalah lapak nggak perlu khawatir ya, saya ada, karena kan di daerah Mangga Besar ini kan memang ada lapak seperti itu ya. Cuman saya mau nanya sebelumnya, dia tuh pengen jualan apa, saya kan nanya begitu ya. Saya pikir terus Pak Rudi ini bilang, saya ini berjualan apa aja deh, asalkan halal, dia ngomong itu kan. Akhirnya saya bilang, oh ya udah, sudah ada plannya nih, saya bilang. Jadi untuk masalah lahan juga nggak perlu khawatir, saya pun bisa bantu. Nah, cuman dia bilang, bantu nyari atau bantu bayar? saya bantu carikan karena posisi lapak di daerah saya ini kan udah padat ya kan. Kemudian saya carikan yang benar-benar strategis gitu loh kan, dekat-dekat saya. Kalau misalkan pun memang penuh gitu ya kan, alhamdulillah saya pun ada sedikit lahan lah di tempat. Lu preman juga di sini? Enggak preman. Saya enggak preman sih. Cuman kenal daerah-daerah situ lah ya kan. Nah, cuman alhamdulillah dia niatan seperti itu. Cuman terkendalanya Pak Rudi ini adalah untuk untuk modalnya seperti itu. Ya, karena udah lama nganggur ya. Udah 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Jadi selama ini makan dari Ya, apa yang bisa dikerjain? saya jual lah semua barang-barang saya. Jualin aset, jualin Motor, barang-barang. HP, jual aja semua. Oh, semua dijualin. Iya. Waduh, gawat juga. Ini ngekos Ada saudara yang bantuin. Jadi kalau nggak dibantu lagi, ya udah, ini terakhir, ini habis ini udah Emang sisa lama kosan berapa lama? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Masya Allah, tinggal 1 minggu lagi. Nih. Jadi gini, jadi kalau misalkan nih, ini kan kalau untuk tempat tinggal ya, jika memang qadarullah kita jodoh dan kita benar-benar di lapak tersebut, untuk masalah tempat tinggal, insya Allah sih saya bisa bantu. Ya, tempat tinggal, bantu sewakan. Karena kenapa? Karena kan yang sewakan di daerah sini kan mahal-mahal. Saya bisa kasih sewakan yang bisa kenal karena kan lebih murah gitu, seperti itu. Jadi dibanding yang lain gitu. oh maksudnya gini, biar dagang di sini, tinggalnya di sini. Betul, jangan jauh-jauh. Jualan kan nanti kan dia biar fokus juga kan, tangannya kan mengalami cedera juga. Jadi kan lebih dekat. Memang udah tahu mau jualan apa? Rencana sih katanya mau jualan barang-barang makanan ya, makanan, kue-kue juga sama kayak saya gitu loh. Oh, artinya ngambil sama kayak lu lah ya. Biar sekalian gampang. Nggak laku sini bisa laku sana gitu. Ya, gitu. Lebih mudah lah. Pokoknya kan kita kan saling bantu aja, ya kan. Yang penting
Pak Rudi ini sudah berikhtiar, tidak males, dia ingin menunjukkan gitu loh, ketika dia ditinggalkan sama orang-orang terdahulunya, dia bisa membuktikan diri. Karena saya udah kasih tahu, kita tuh nggak boleh mengharapkan manusia, kita mengharapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak kun fayakun yang terjadi, maka terjadilah. Jadi Pak Rudi ini ibaratnya sudah ingin berusaha dan berikhtiar dan sudah dititipkan juga dari Kodondi kan, dia pengen, saya kan tanya. Tunggu, ini Kodondi komen titip-titip aja nih? Enggak, bukan karena saya nanya sebenarnya, ngobrol-ngobrol sama Kodondi ya kan, katanya ada yang karena lu lebih ngerti lapangan lah. Ya. Kodondi kan dia duduk manis di kantor ya, di studionya. Ya gitu, jadi dia pengen untuk berdagang atau berniaga, ya sudahlah, saya pikir nggak ada salahnya kita sesama saudara muslim dan kita harus saling membantu. Artinya kendala di modal ya? Di modal, Pak. Itu apa sih yang dibutuhin kalau jualan? Jadi kalau jualan ya, ini dari pengalaman saya sendiri langsung ya. Jadi pertama yang harus dibutuhkan adalah pasti gerobak. Iya, karena jualan di jalan ya? Iya, karena ini jualan di pinggiran. Kita nggak usah ngomong di restoran di gede-gede dulu lah, karena kita berawal semua dari kecil dulu semua gitu. Jangan gengsi-gengsian. Artinya ini jualan kayak lu gitu? Iya, jadi pertama tuh awal itu adalah gerobak. Udah pasti gerobak itu nomor 1 ya teman-teman ya. Kedua itu udah pasti tenda. Oh iya. Karena biar kan sekarang kan suasana musim hujan, biar tidak terkena hujan yang terlalu deras gitu, seperti itu kan. Yang ketiga udah pasti harus ada namanya lampu-lampu lah. Meja, kursi, lampu gitu, seperti itu. Cuman kalau masalah dan pasti meja, kursi, lampu. Nah, ini apa? Packing kan ketika kotak-kotaknya ya. Plastik dan lain-lain, semua kan sendok dan lain-lain. Biar gampang bawa ya. Betul. Jadi itu harus dibutuhkan. Nah, memang nominalnya juga kalau saya pribadi memang cukup mahal juga ya. Cukup ada lah, maksudnya. Oh ya, kalau barang-barang kecil-kecil tuh ditotalin lumayan juga ya. Lumayan juga, karena kan pretelan tersebut memang yang kita butuhkan gitu loh ya, untuk berdagang seperti itu. Ngerti. Mungkin ini aja deh. Gimana ya bagusnya? Gini aja, bagi teman-teman yang tergerak nih, ya, tergerak membantu saudara kita, Bang Rudi, ya, itu bisa membantu lewat donasi lah, yang kita tulis nanti di bawah, ya, kita tulis di bawah. Dan mungkin kalau ada yang mau menghubungi juga bisa, ya, mana tahu mau lihat langsung. Dan mungkin nanti kita buatkan grup aja deh kalau nggak ya. Bagi teman-teman yang mau support, kita buatkan grup ya khusus itu supaya nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Betul. Itu aja ya. Semua ini harus transparan, karena ini kan amanah juga ya kok ya. Transparan, benar-benar nggak nih Pak Rudi itu jualan. Nih sebenarnya nih kenapa Pak Rudi ini saya taruh di tempat saya gitu juga kan. Sebenarnya ini juga untuk yang taruh dong, bukan Pak Rudi ya, Kodoni. Lebih tepatnya saat ini Kodoni menitipkan Pak Rudi ke saya juga untuk di daerah saya lah ya kan jualannya, karena untuk enggak karena biar mudah untuk dikasih tahu kan jualannya bagaimana, dikontrol lah, lebih baiknya dikontrol biar kenapa, biar dia bisa gitu loh kan. Awalnya kan namanya dagang atau berbisnis ya, kita nggak berbisnis berusaha kecil-kecilan itu. Penting tuh harus mentor nih. Ya. Karena jualan tengah jalan tuh kalau kita yang nyari sendiri buat sendiri pusing. Tapi kalau niru ada yang bantuin. Lagi pula Pak Rudi ini nggak mungkin saya tinggalkan. Pasti saya akan selalu mengasih tahu intinya dalam jualan itu sebenarnya simple. Yang penting jujur. Udah itu aja, selesai. Jujur, yang penting ya udahlah. Kalau misalnya kita udah jujur, orang juga pun akan balik lagi seperti biasa. Marketing kita simple kok, jujur aja udah sama orang. Yang beli orang-orang situ aja. Iya, karena yang beli ada orang situ, ada orang luar. Mungkin kadang-kadang kalau mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, dari orang luar mungkin bisa datang dari jauh-jauh, kadang suka datang gitu loh untuk beli gitu loh kan. Tapi kalau yang penting kalau orang-orang sekitar udah percaya kita, dia tiap hari beli gitu loh. Jadi jangan lihat dari kecilnya, lihat itu adalah berkahnya. Ya intinya apa yang dilakukan Pak Rudi untuk bekerja, berniaga, berdagang ini intinya adalah barokah, ya kan. Jadi ketika Pak Rudi lihat dulu, dimulai dari kecil, step kecil, jangan malu, jangan gengsi, ya kan. Ya kita namanya mulai dari awal ya. Wajar lah kalau saya bilang Pak Rudi itu harus irit-irit. Saya juga pun sama irit-irit. Kita makan juga pirit-pirit ya. Tapi kurus sekarang. Ya. Tapi ketika kita yakin dan percaya, ya pasti ada jalan. Ya udah gitu loh. Insya Allah
bakal nanti kalau misalnya Pak Rudi sukses atau bagaimana lebih sukses dari saya, alhamdulillah. Kita nggak boleh namanya iri sesuatu. Bisa bantu orang lain. Iya, dia bisa bantu orang lain gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kita rezeki kita masing-masing, ya sudah titipkan sama kita, ya udah. Ntar Pak Rudi jadi sukses, dia bisa ngebantu orang lain. Begitu, gitu loh. Itulah Islam yang benar. Dulu gua pernah buat kita dulu punya project bantu mualaf dulu di Makassar sih. Mualafnya Bang Zuma. Dulu kita bantuin, alhamdulillah ada beberapa sukses, walaupun ada juga yang bikin pusing, tapi saya yakin sih, yang penting tuh mentornya. Waktu di Makassar tuh nggak ada mentor malah, nggak ada mentor gitu, buktinya bisa jalan. Kalau ini ada mentor harusnya lebih gampang ya, tinggal, karena kan kalau tadi jual kue ya, artinya jual kue kan udah tahu ngambilnya di mana, ya, bikinnya di mana, target marketnya gimana. Kurang lebih kan tinggal kopi ya, kopi yang dari lu punya ya. Kopi aja kan saya kasih tahu berapa kan, misalkan modalnya berapa, dia mau jual berapa gitu loh kan. Yang penting kita awal-awal tuh cari langganan dulu. Ini cocok. Nanti begitu udah jualan pun nanti kita datangi lagi, bikin konten lagi di tempat situ. Mana tahu nanti ada netizen yang mau titip Jumat Berkah atau mau salurkan kue-kuenya kepada orang-orang lain gitu ya. Bagus. Ya, lebih gampang sih jualan. Ya, lebih gampang. Jadi kan ada minuman juga, mungkin ada kan tergantung kita gimana nih untuk kelolanya nih. Kita makanan ada disertai temennya apa minuman atau nanti ada cemilan. Banyak banget sih, pokoknya banyak banget. Yang penting ada tempat dulu, yang penting jalan dulu. Kalau masalah variasi itu nambah kan. Yang penting udah jualan, dari situ kan kita dengar ya. Betul. Ada yang butuh apa, oke kita sediain. Ada yang butuh apa, kita sediain. Mana tahu nih kalau obat kuat diminta sediain nggak? Obat kuat nggak usah khawatir, kalau Julius sering langganan di sini. Goplek kan. Enggak di sini banyak orang jual obat kuat soalnya. Oh enggak ya? Tapi untungnya banyak tuh. Banyak sih dari sini. Kan sudah saya bilang tadi halal dan tidak menyimpang. Iya, halal dan tidak menyimpang. Halal. Tunggu, obat kuat tuh menyimpang. Enggak menyimpang lah. Dari mana hukumnya? Obat kuat Bepom kok? Oh enggak ya? Enggak tahu gua. Udah, cut. Enggak jelas ngomongnya dah. Ya, jadi itu aja sih ya, mungkin bagi teman-teman yang tergerak bantu ya dapat menghubungi kita. Nanti kita buatin grup aja biar jelas gitu kan. Untuk nomor telepon pasti di bawah ini udah ada ya. Udah ada di bawah, jadi kita buatin grup. Nanti dari situ kita untuk pelaporan lah biar gampang gitu. Karena nggak mungkin juga kita di konten laporan gitu, kecuali udah siap. Kalau udah siap itu bukan laporan sih, kita main ke tempat Rudi ya, sama lu juga sama sih ya. Paling kita main ke situ untuk kasih tahu, ini loh hasil dari kemarin gitu kan, udah jualan nih orang gitu. Dan jangan lupa dibantu bagi teman-teman yang singgah ya ataupun pengen beli kue dapat main ya. Tapi udah pasti ya jualan kue ya. Insya Allah jualan kue, jualan makanan, intinya jualan makanan, jualan kue. Enggak, tunggu. Kenapa kue bukan bakso? Lebih gampang kue? Iya, lebih gampang kue sih ya. Soalnya kenapa kan lebih kalau bakso agak sedikit mungkin kita mesti pembuatannya juga ya, mungkin sampai sekarang pun bakso tuh agak keteteran sih jujur terus terangnya saya. Cuman ya insya Allah aja ya, kita berserah diri aja, yakin ya masaknya ini kita SDM-nya sih yang kurang agaknya. Kalau bakso tuh ribetnya tuh ya. Ya kalau kue lebih gampang sih. Lebih gampang sih, minuman sama kue aja sih sebenarnya. Oke, siap. Untuk awal ya. Ntar kalau dia misalkan si Pak Rudi ini sukses atau bagaimana ingin mengembangkan sayapnya, terserah Pak Rudi. Oke, jadi bagi teman-teman, mari kita bantu saudara baru kita ya untuk bisa berdikari lah. Apalagi kan beliau ini mualaf baru. Biasa doa mualaf tuh cepat dijawab sih. Amin. Doa mualaf cepat dijawab, doa yang tersakiti. Doa yang terzolimi. Terzolimi ya. Makanya langsung gitu, kalau misalnya ada yang chat nih, jangan dibales, doa aja langsung, ya Allah. Oh, kita paling senang kalau dizolimi. Iya. Jadi kita tuh ada namanya doa yang terzolimi atau tersakiti itu langsung dijawab. Itu lebih cepat biasanya. Langsung dibales, langsung dijawab, langsung dijabah. Itu jadi malah kita senang tulis. Siapa yang mau zolimi saya, silakan. Justru kita semakin dijolimin, kita semakin minta sama Allah, mintanya jangan nanggung-nanggung. Jangan mintanya nanti balasnya, mintanya langsung, misalnya 500 juta gitu. Begitu ya? Insya Allah gitu. Ya, namanya minta ya kan, namanya minta, kun fayakun aja ya kan. Tapi kita intinya kan berguna untuk orang. Jadilah manusia untuk berguna untuk sesama, bukan untuk berguna buat diri kita sendiri aja gitu. Barangkali kalau misalnya Pak Rudi kaya atau saya kaya, saya pengen bangun sekolah, bangun masjid atau apa kan, jadi bisa buat berguna untuk orang lain seperti itu. Tapi David ini salah satu mualaf yang luar biasa, ya sangat tawadu dan calon ustadz nih.
kalau belajar. Belum siap. Belum siap teman-teman. Ilmu saya masih dangkal. Gantiin Ko Felix. Ilmu saya masih dangkal. Lu mau gantiin Ko Felix atau Ko Dondi? Jadi diri saya sendiri aja lah. Ya mungkin itu aja ya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kepada penonton nih, Bang Rudi? Ya, terima kasih untuk sudah nonton kita di sini. Semoga ada hikmahnya, dan buat yang ya mungkin punya rezeki boleh kita sering membantu kali ya Pak ya. Siap. Oke. Terus kalau tanya nih, kan sejak mualaf nih, apa sih perubahan? Terasa nggak? Kan repot, harus sholat gitu kan. Kalau dulu kan nggak perlu ibadah. Maksudnya ibadahnya cuma hari Sabtu doang. Iya, jadi dari keraguan-raguan itu timbul sebuah keyakinan. Dari keraguan-raguan timbul sebuah keyakinan. Ya walaupun saya susah banget belajar menghafal ayat-ayat itu, karena ayat-ayat dulu udah banyak banget di sini. Oh iya. Pelan-pelan lah. Jadi ya insya Allah. Tapi sekarang saya sudah bisa sholat. Alhamdulillah. Biasa kalau Ko Dondi kan dia kirimin guru ngaji. Kebetulan kemarin saya kan lagi ada masalah ini mau berobat apa gitu. Jadi banyak keluar jadi belum bisa. Iya, lagi pula saya kan sudah diusir dari rumah itu kemarin. Oh. Masalah guru ngaji mah gampang. Saya tidur di masjid. Oh, sempat di masjid tidur? Iya, dibuang barang-barang saya, dikeluarkan, akhirnya hilang satu koper. Oh. Iya. Enggak, itu gimana ceritanya? Artinya lu syahadat dulu tuh. Habis syahadat lu pulang ke rumah yang jemaat punya tuh. Iya. Terus? Ya, mereka tahu akhirnya, ya begitu mereka tahu, mereka suruh keluar. Enggak, mereka tahu dari mana? Ya saya kasih tahu juga memang. Oh, bukan karena nonton video Ko Dondi? Memang mereka udah pada tahu. Tahu dari? Grupnya kan ada tuh. Grup? Ya banyak kan itu yang nonton dari mereka. Oh, gara-gara nonton Ko Dondi? Oh, artinya ini korban Dondi berikutnya nih. Ko Dondi banyak membuat masalah. Enggak, dia diusir sama mamanya gara-gara viral video sama Ko Dondi juga. Ya memang harusnya saya udah izin dari rumah itu, cuma ya tiba-tiba meminta 1 hari 2 hari nggak bisa gitu, tapi langsung. Oh, nggak bisa dispensasi jadinya? Ya dispensasi. Tapi nggak apa-apa. Ya. Itu namanya sedang diuji. Tapi di balik kesulitan, di depan tuh pasti ada kesenangan. Udah pasti itu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak mungkin bersakit-sakit dahulu, kemudian bersakit-sakit lagi. Ada tuh film tersanjung gitu. Tersanjung 6. Serius loh. Sakit-sakit dulu. Itu kenapa film yang paling kacau? Dari dia muda sampai dia tua sakit terus dia. itu kacau tuh produsernya. Harusnya jangan tersandung. Itu kejam tuh. Itu pembuat naskahnya kejam tuh. Masa susah terus sampai tua? 1 malam saya di masjid. 1 malam? Iya. Di masjid mana tuh? Di dekat rumah itu. 1 malam aja. Iya. Habis itu kok bisa? Ada saudara nggak tahan dengan saya begitu, mungkin kan disewakan. Oh, kasihan ya. Itu bulan lalu tuh yang ini. Oh, jadi dia cuma kasih 1 bulan. Bayarin 1 bulan supaya lu ada tempat tinggal dulu, sambil lu disuruh cari sendiri. Iya. Oh, dari kakak-kakak nggak ada yang bantuin? Ya mereka juga, satu susah dihubungi, satu lagi memang nggak ada apa-apa. Oke. Harus sendiri lah ya. Iya. Ya lagi pula kita cowok ya. Cowok tuh harus bisa mandiri. Jadi kode lo ya mungkin. Tapi dia agak mending karena masih single juga ya. Single ya. Single nggak apa-apa. Jadi sekarang fokusnya adalah beribadah, berikhtiar, belajar tuh jangan tinggalin. Nanti kalau misalkan insya Allah kalau misalkan ada kan guru ngaji ada juga nih dari nanti kita bisa belajar bareng, tenang aja. Jadi kita sambil berikhtiar, sambil bekerja kan kerja ibadah, sambil bekerja sambil belajar ya kan, kita semua tuh saling gitu. Nanti pokoknya tenang aja, ada Ko Julius. Enggak, aku lagi mikir judulnya nih, disclaimer nih. Ini orang komplain nih, gara-gara Ko Dondi lagi. Ya, gue mau bilang sama Ko Dondi lagi dulu. Iya, jadi apa-apa jadi saya ketemu sama orang-orang yang dulu, teman-teman saya yang dulu. Dikit-dikit langsung Pak Dondi. Masa? Padahal dia nggak ada salah apa-apa gitu. Padahal beliau, justru saya hanya datang sama beliau, ya pengen belajar dikit, kemudian dibantu untuk mualaf. Nggak, orang bilangnya gimana? Seolah-olah Pak Dondi ini yang ngajarin saya jadi Islam. Oh, seakan-akan dia yang narik lo. Iya. Padahal dia nggak narik, lo yang datang sendiri lo. Saya menyerahkan diri kan. Ko Dondi itu paling malas ke tempat orang, dia suruh orang aja ke tempat dia soalnya selalu. Iya. Karena pernah narik orang dia. Beliau menyayangkan, harusnya saya datang ke sana katanya.
Kemana? Ke rumah sakit waktu itu. Waktu saya sakit. Itu. Oh, gara-gara lu ke tempat Kodondi bukannya fokus berobat? Cuma karena saya dengar kabarnya jadwalnya banyak padat, jadi saya harus ya saya juga itu kan belet gitu kan, kebelet maksudnya ya sudah ngebet mau jadi mualaf. Jadi mau syahadat ya, mau syahadat. Pada saat itu syahadat langsung. Iya, dia jadwalnya lagi padat dan luar biasa. Kodondi. Kodondi ini saya juga undang ke bakso juga belum kesini. Pasti alasannya jauh. Nggak ada waktu. Waduh, si padat. Iya, perasaan susah loh ketemu Kodondi sekarang. Alhamdulillah kemarin ketemu di rumah desa ya. Iya, karena acara dia yang ngundang. Itu kan dia yang ngundang. Kalau nggak ketemu di situ ya nggak ketemu Kodondi. Mungkin dia kan nanti di Bayah tuh ada. Nanti di Bayah, teman-teman. Oh iya, ada jadwal dia. Ada jadwal 4 Juli ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Fit? Udah sih, yang penting saya cuma bisa kasih saran, yang penting Ini kasih tausiah singkat nih, luar biasa nih. Yang penting gini, Pak Rudi ya. Ketika Anda sudah sukses, saya doakan semua kita pasti akan sukses. Insya Allah ya, insya Allah ya. Jadi kalau misalkan padi yang dipanen hari ini itu bukan yang ditanam kemarin, tahu kan? Jadi ditanamnya udah sebelum-sebelumnya. Jadi tetap sabar. Karena apa? Karena di balik kesabaran itu pasti ada suatu titik terang untuk Pak Rudi. Jadi Pak Rudi nggak akan. Aku tambahin. Tapi agak mending nih. Artinya ngekosnya di dekat-dekat sini. Nanti, iya. Ya pasti dong. Minimal lu makan tenang. Tenang aja. Kalau untuk masalah makan mah ya kan, makan mah untuk masalah perut, untuk masalah makan, alhamdulillah ya cukup. Ya Allah memberikan kita kebutuhan, ya bukan memberikan kita keinginan, ya kan. Jadi apa yang dibutuhkan untuk keperluan makan dan untuk keperluan kebutuhan mandi dan lain-lain itu mudah lah, bisa lah, insya Allah ya kan. Nah tapi kalau untuk keinginan mungkin keinginan adalah pesawat atau mobil ya, mungkin sama Allah hold dulu gitu loh kan, di hold dulu ya kan, kita fair-fairan gitu kan. Allah memberikan kita kebutuhan bukan keinginan gitu loh, ya kan. Yang penting tetap sabar, istiqomah, intinya istiqomah udah. Pokoknya kita siap ngebantu dari teman-teman pihak-pihak dari umat muslim semua juga tahu ya kan, saling mendoakan satu sama lain, dan terutama kayak Ko Julius ini, kayak Ko Dondi atau yang lainnya, insya Allah jika kita mampu kita akan bantu ya, minimal jika kita mampu untuk bantu banyak orang kita bantu, jika tidak mampu bantu banyak orang kita bantu beberapa orang, tidak mampu bantu beberapa orang kita bantu satu orang. Jika tidak mampu bantu satu orang pun minimal kita tidak nyusahin orang lah, ya kan? Ya minimal kita tidak nyusahin orang tapi kita bantu melalui doa gitu. Itu seperti ucapan Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo Subianto nih, yang memberikan statement seperti itu, dan sampai sekarang pun saya tanamkan gitu loh, ya. Oke. Mantap. Mungkin itu aja dari kami. Tutup, Fit. Oke, terima kasih semua. Semoga video ini bisa membukakan pikiran dan hati kita, dan tetap istiqomah, dan kita tidak boleh memusuhi siapapun. Kita selalu doakan mereka karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapapun yang menyakiti kita terima, kita doakan mereka yang terbaik ya. Yang penting intinya kita semua saling menjaga kerukunan, keamanan antar umat beragama ya kok ya. Ya kita kan ngebantu semua ya kan. Jika memang ada yang bisa kita bantu, kita pasti bantu ya kan. Kita tidak ada memusuhi agama manapun, tapi kita hanya ingin memberitakan kebenaran yang kita ketahui gitu loh kan. Itu aja sih intinya. Yang penting kita semua mendoakan satu sama lain, dan yang pasti kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ko David. Rudi Hartono. Sampai jumpa di channel Hidayah Mualaf Center. Tutup. Mantap. Tinggal ngedit.